Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Ayo! Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali. Di kamar mandi bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali, teman-teman. Apa kalian percaya? Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Pasti yang percaya kepada Gus Baha, Habib Ba'adud ini, dan guru sekumpul dan beserta geng-gengnya itu akan percaya kepada cerita seperti ini. Karena apa? Jangankan kisah-kisah yang di kamar mandi bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali. Di dalam kamar mandi, menurut versi Ba'adud ini, satu doa terkabul. Ya, di Indonesia, Gus Baha, apa yang diceritakan Gus Baha? 360.000 kali hatam. Ada seorang wali yang bisa menghatamkan Al-Quran 360.000 kali dalam sehari. Apakah ini aneh? Oh enggak, bagi mereka ini enggak aneh, khariqul adat ya. Wali pasti mempunyai keramat seperti ini. Dari kemarin banyak netizen yang meminta saya untuk membahas ini. Komentar, Mas Heri tolong bahas itu Habib Ba'adud itu yang memberikan penjelasan tentang wali yang bisa khatam Al-Quran 4 kali dalam kamar mandi. Sekarang saya ingin mengajak kalian mengaktifkan akal sehat, yang dimana di Mesir ya, di Mesir teman-teman, pada 22 Juli 2022 di Mesir ada salah satu anak hafiz Quran teman-teman, mencetak rekor dalam sehari bisa khatam Al-Quran 7 jam. Dalam sehari khatam Al-Quran 7 jam. Perhatikan teman-teman, ini juga masuk rekor teman-teman, 7 jam menghatamkan Al-Quran satu kali. Tapi kalau di Tarim, di kamar mandi, orang bisa khatam 4 kali. Sekarang kita kalkulasi, misalkan 7 jam bisa menghatamkan Al-Quran. Artinya si Habib itu, dia di kamar mandi 28 jam teman-teman. Karena kan untuk menghatamkan Al-Quran, hafiz Quran saja 7 jam. Ini di kamar mandi, artinya apa? 28 jam di kamar mandi membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Apakah masuk akal? Oh, bagi Habib masuk akal. Karena ini bukan satu-satunya cerita yang halu, nyeleneh, aneh, dan ngibul. Ini sudah mungkin 100 ke 1000 kalinya mereka ngibul. Tapi apa, masih banyak yang percaya. Kenapa teman-teman? Di antara solat-solatnya para wali-wali Habib, ada yang 1 rakaat khatam Al-Quran, seperti yang diceritakan oleh Habib Bahar Smith itu. Siapa yang bisa mengikuti amalan salaf sepenuhnya? Bisa kalau mengikuti amalan Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun gak tidur. 33 tahun gak tidur. Tidak siang hari, tidak juga malam hari. Ditanya Habib, kenapa kamu gak tidur? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Apalagi, oh banyak. Habib ini nih yang menceritakan ketika siapa? Abu Nawas. Abu Nawas katanya diceritakan sahabat Nabi, padahal bukan sahabat Nabi dia. Ya, ketika dia sholat 1 rakaat sama hatam Al-Quran. Abu Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Setiap 1 rakaat salat khatam Quran. Tuh. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Apa gak ngibul? Ya jelas ini ngibul. Cuman banyak yang percaya karena apa? Orang-orang di Indonesia terkhusus banyak yang mudah dibodoh-bodohi dengan cerita takhayul dan khurafat. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat, sholat mandi lagi takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa betul. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar,
baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Jadi nikmat. Sholat mandi lagi, takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa terasa ke dohir. Enyok, unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Dan ketika kita mengedukasi seperti ini, apa yang mereka teriakkan? Wahabi, 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 Wahabi. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wah, Wahabi mereka. Hajar siapa aing? Karunyanya. Wow. Jadi ingat Kang Gufron, jadi ingat Kang Gufron, jadi ingat Kang Gufron. Asik Kang Gufron. Di mana menitinya, dia tahu ada dia. Unyil. Nggak ada lagi yang lain. Jadi ya kita memang harus terus memberikan edukasi seperti ini. Karena apa? Mereka juga terus-terusan memberikan doktrin mereka. Mereka juga terus-terusan membodohi umat, nipu umat. Kalau kita diam, acuh tidak acuh, toh semua orang punya catatan amal masing-masing. Bebas, dia begini, dia begitu, terserah, nanti Allah akan mengadili. Kalau pendapat kalian seperti itu, kalau narasi kalian seperti itu, maka apa? Nabi tidak akan diutus ke dunia untuk menasihati umat agar beragama dengan cara yang benar. Kalau semuanya nafsi-nafsi akan mendapatkan teguran, hukuman, penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala, gak perlu ada 4 imam mazhab, gak perlu. Gak perlu ada dakwah. Kenapa? Semuanya akan dihukum masing-masing. Jadi kalian juga perlu ingat satu kisah yang dimana ada seorang soleh di suatu negeri. Negeri itu penuh dengan kemaksiatan. Malaikat Jibril diutus untuk menghancurkan negeri itu, mengazab negeri tersebut. Namun apa yang terjadi teman-teman? Jibril balik lagi menghadap Allah. Ya Allah, di negeri tersebut ada satu orang soleh yang setiap hari, setiap saat selalu beribadah kepadamu, selalu bersujud kepadamu, selalu berzikir padamu. Lalu apa kata Allah? Disuruh balik lagi Jibril, azab dari orang tersebut. Orang soleh, gemar beribadah, selalu bersujud, tapi mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kemaksiatan. Disuruh azab lebih awal dan lebih pedih daripada orang yang pelaku kemaksiatan. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang seperti Habib-Habib ini yang selalu mendoktrikan takhayul bid'ah dan khurafat, mereka adalah setan yang berbicara. Sedangkan kalian yang diam, setan yang bisu. Begitu. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tudabilul arba ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab.